Warga Tanling TV bersama saya AB Aris Bringos. Saya berada di Desa Cimanggu, Kecamatan Cisalak, Kabupaten Subang. Tempatnya ini di Kampung Panyeredan. Saya bersama dengan Kang Tatang. Kang Tatang ini adalah pengepul daripada buah manggis, karena di Cimanggu ini, Panyeredan ini adalah sentra buah manggis di Subang. Tapi sebelumnya saya mau ngobrol dulu, Kang Tatang. Ini awalnya gimana Kang Tatang bisa terjun ke sini? Dulu sekolahnya apa sih, Kang? Terus terang pendidikan terakhir saya S1. S1? Iya. S1 apa, Kang? Sarjana ekonomi, Pak. Sarjana ekonomi, oke, mantap. S1, kemudian habis itu kerja di mana? Di sini atau merantau atau gimana? Wah, sebelumnya saya selepas kuliah dulu ikut kerja di Jakarta bersama Ibu Popi Darsono. Oh, Ibu Popi Darsono, seorang ibunya desainer terkenal Jakarta lah. Itu sekitar tahun 99, tahun 2000 saya ikut Bu Popi, Pak. Oh, berarti kumpulannya sama artis-artis dong? Oh iya, dulu saya tahu itu. Ikut-ikut. Mereka ganti bajunya juga tahu. Karena beliau yang bawain bajunya, Kang Tatang ini. Terus habis dari situ terus kemana lagi, ya? Saya kerja lagi di salah satu distributor terbesar mecin itu di bukan Indofood ya, apa namanya, Sasa. Terus keju krab, terus Oreo, produk-produk unggulan. Iya. Itu sampai berapa tahun, 3-4 tahun saya bekerja di situ. Gitu. Masih di lingkungan Jakarta Selatan lah wilayah. Di daerah Cawang gitu. Tahun 2006 saya pulang kampung ke Subang. Saya cari kerjaan, dapat lagi di salah satu bank daerah. Oh, di bank daerah di Subang. PD BPR itu, Bank Perkreditan Rakyat. Bank Perkreditan Rakyat. Okay. Saya lumayan bekerja di perbankan itu sampai 12 tahun, Pak. Lama juga ya? Iya. Terus jabatan terakhir apa, Kang? Saya kepala unit. Ya, kalau setingkat itu saya kepala unit. Kepala unit ya? Lucu ya? Kang Tatang ini sudah di bank, sudah jadi kepala unit loh. Terus gimana itu ceritanya? Terus kemudian ini masih jadi kepala unit apa? Oh ya, kepala manggis? Kepala seragam saya udah beda sekarang nih. Saya sekarang tidak punya kantor, tidak punya jabatan, tapi insya Allah Pak, penghasilannya sama. Lebih malah. Lebih ini pasti. Kalau nggak lebih berarti nggak. Jadi dengan bertani, artinya kenapa saya menginspirasi petani? Saya ngelihat potensi banyak di daerah, tapi anak-anak sekarang saya ngelihatnya udah jarang. Lebih baik mereka kerja di pabrik, lebih baik mereka kerja ke kota gitu kan. Iya. Sementara untuk mengelola tanah sendiri, waduh, memprihatinkan. Oke. Pada penghasilan mah jauh ya. Lebih baik, bahkan lebih besar gitu kan. Dan lebih damai. Hati lebih tenang. Oke. Namanya bekerja pasti terikat, Pak, dengan ikatan waktu. Karena ini bebas ya, Kang? Ini bebas. Saya bisa tidur siang pulas, Pak, sekarang. Keren banget, Kang Tatang. Ini terima kasih. Ini buat warga Tanling TV, khususnya yang generasi muda. Ini contoh luar biasa dari Kang Tatang ini. Kuliah sampai S1, lulus, kerja di Jakarta, dan kembali ke kampung ngembangin ini, menyelamatkan pertanian. Oke, Kang. Ini kan panenan, Kang, banyak banget ini ya. Iya. Kita pengen lihat kebunnya. Kang Tatang naik sendiri itu? Oh iya. Naik sendiri? Iya. Oh, dari dulu di atas meja bawa baju orang itu, Pak. sekarang naik pohon ya, Kang? Iya. Oke, luar biasa. Warga Tanling TV bersama saya Aris Bringos dan Kang Tatang, kita akan naik ke atas ya, Kang ya. Kita akan naik ke atas, lihat kebun ya. Kebun pohon manggisnya langsung, manggis. metik langsung ya. Ini manggis. Sip. Manggis yang ada di sini ini memang tumbuh dari dulu atau gimana ceritanya? Kang Tatang mewarisi dari orang tua, apa Kang Tatang menanam sendiri? Kalau mungkin ya, kalau panen yang dipanen sekarang itu rata-rata memang warisan orang tua. Warisan orang tua. Kalau seusia saya, tapi kalau yang saya tanam itu emang belum berbuah, karena proses manggis itu lama, Pak, lumayan. Lama ya? Itu sampai 5-8 tahun baru bisa berbuah. Oh, dari tanam itu? Dari tanam, kan rata-rata kalau dulu orang tua itu biji, Pak. Dari biji. Dari biji. Di apa? Di polybag, ya, baru
ditanam setelah sekian atau sekitar 20 atau 30 cm baru dipindah ke lahan tanam yang siap tanam. Setelah itu dengan perawatan yang jelas, kalau mau pertumbuhannya bagus ya dengan perawatan juga yang bagus. Dengan perawatan. Kayaknya kalau ke daerah sini karena memang ketinggiannya MDPL-nya hampir 500 ya, di ketinggian 500 itu bagus. Kualitas manggis Subang Selatan itu bagus, Pak. Oh, jadi yang paling cocok berarti di agak dataran tinggi? Dataran tinggi. Oke. Terus kemudian Kang, tadi kan kalau orang tua pakai biji kan? Kalau sekarang sistemnya gimana? Sambung pucuk apa cangkok? Rata-rata masih biji. Rata-rata masih biji karena kita kalau sambung pucuk sama cangkok itu kualitas juga belum ketahuan, Pak. Tapi kalau biji udah jelas, karena yang sekarang kalau kita lihat nih yang tumbuh-tumbuh sekarang ini rata-rata biji, Pak. Ini biji semua ya? Iya. Oke, jadi warga Taleng TV ini di belakang saya samping kanan depan itu isinya pohon manggis semua. Jadi ini dari biji dari peninggalan zaman dulu ya? Oke, Kang, kalau ini di desa ini rata-rata ada berapa pohon sih? Kira-kira kok rata-rata? Kira-kira ada berapa pohon? Berapa ribu nih? Ngitung pohon mungkin ya nggak kehitung, karena masing-masing pemilik nggak tentu jumlahnya. Tapi rata-rata untuk lingkungan di sini, terutama Desa Cimanggu yang terdiri dari beberapa RT ini sampai 17 RT kalau nggak salah, setiap kampungnya itu pasti ada pohon manggis. Makanya di daerah sini bisa dikatakan Desa Cimanggu sesuai nama nih. Manggis kan Manggu bahasa Sundanya, Pak. Oh, manggis itu bahasa Sundanya Manggu. Iya. Makanya desanya aja Desa Cimanggu, Pak. Ya, penghasil Manggu, utamanya manggis. Nah, untuk manggis ini kan prosesnya lumayan, Kang. Tidak satu kali panen habis seperti mangga, buah-buah lain. Manggis itu satu pohon bisa 5 sampai 10 kali ambil. Karena diambil per 3 hari paling lambat itu. Bahkan ada yang 1 hari keduanya ngambil, 2 ketiganya diambil lagi, dipetik lagi gitu. Makanya beli pohon manggis ini, buah manggis ini, satu pohon itu bisa 10 kali metik. 10 kali metik. Ya, karena kan matangnya 10 kali metik itu dalam jangka waktu berapa bulan? Atau 1 bulan atau 2 bulan? Itu bisa 1 bulan 2 bulan, Pak. Oh, 1 bulan 2 bulan ya? Iya. Oke, satu pohon biasanya sampai berapa kilo? Mungkin yang pohonnya besar yang udah puluhan tahun itu bisa ada 2-3 kintal per pohon, Pak. Wow. Betul. Lumayan gede. Kecuali masih pohon-pohon gini nih, kisaran 30 sampai 50 kilo lah. Itu pun kalau memang lebat gitu. Kalau misalkan jarang-jarang ya rata-rata ya 30 kilo. Dijual di harga berapa, Kang? Ini rata-rata petani itu ada yang diborong, dibeli sama tengkulak, artinya dijual pohonan gitu. Ada yang dijual bukti, si petani metik sendiri, udah bukti baru dijual ke tengkulak. Berapa di sini? Kalau misalnya saya datang di sini, mau beli gitu berapa? Gini, kisaran harga itu setiap hari, memang kalau ke petani itu setiap hari berubah, Pak. Itu yang menentukan siapa, Kang? Dari biasanya para cukong-cukong besar, Pak. Jadi ini harga ini yang menentukan bukan petani? Bukan. Ya, uniknya di kita kan rata-rata gitu, Pak. Jadi berapapun dia menentukan nggak bisa dong? Nggak ada yang nggak bisa nentuin. Wah, hari ini saya mau jual 50.000 per kilo. Kalau nggak ada yang beli? Iya, benar. Nah itu, jadi mereka lah yang punya harga. Turun naiknya pun informasi setiap hari. Jadi pedagang gedenya yang datang ke sini ya? Iya, betul. Nggak pernah jual sendiri sampai ke kota-kota, nggak pernah ya? Nggak pernah. Oke. Kang, terus sekarang biar warga Taniling TV tahu, ini manggis yang bagus yang gimana, Kang? Ini saya manggis nih. Iya. Ini sebenarnya kalau yang masuk kategori super, ya karena memang ada beberapa kategori ya. Cuman kalau manggis jenisnya, Pak, cuma satu yang saya tahu. Beda dengan mangga. Kalau mangga kan ada manggis romanis, itu cuma satu ya? Ada mangga romanis, ada mangga ini A, B, C. Kalau manggis yang saya tahu satu jenis, manggis aja gitu. Nggak ada istilah manggis apa gitu, nggak ada. Cuman ini mungkin
yang dicari untuk klasifikasi super, mungkin seperti inilah penampilannya gitu. Ini nih sama nih. Kayak gini ya. Sebenarnya kalau dipetik lagi kondisi setengah matang, katakanlah. Ini setengah matang. Ya katakanlah setengah matang lah ya. Ya kayak gini setengah matang ya. Ini sebenarnya ada keuntungannya juga. Bobotnya lebih berat. Oh kalau dipetiknya kayak gini setengah matang. Kalau masih gini, bobot juga lebih berat, Pak. Oh gitu. Beda dengan yang sudah udah gini ya. Banget gitu. Bobotnya beda. Ini bobotnya agak kalau yang ini Kak warnanya kan merah, ada yang hitam. Kalau yang hitam itu malah justru kalau untuk spek pasar tertentu malah nggak masuk, Pak. Nah, spek pasarnya kalau yang udah hitam banget, itu manggis lama-lama Pak makin hitam. Bukan makin keras ya, makin keras ya. Keras, uniknya itu. Iya, selama ini saya makan yang hitam, ternyata yang bagus tuh yang merah gini gitu. Ya. Oke. Dan ini tadi kabarnya ini untuk metik itu harus hati-hati banget karena ini nggak boleh, ini kupingnya ini nggak boleh hilang nih. Begitu kupingnya ini hilang satu, hilang dua, harganya turun ya. Betul. Kelasnya beda. Emang ngaruhnya apa sih Kang? Penampilan aja ya? Itu hanya penampilan aja. Saya bilang kaper aja. Perawatannya susah nggak sih Kang? Kalau manggis saya kira awalnya aja. Awalnya memang agak ribet. Ribetnya itu bukan ribet sih. Hanya perlu telaten aja. Pemupukan, terutama pupuk kandang. Pupuk kandang. Iya, yang halus lebih diutamakan pupuk kandang. Karena memang kalau udah besar gini, kadang manggis ini lihat di mana aja sebenarnya tumbuh, Pak. Udah dikhususkan pun, mereka itu campur sama pohon apa aja numbuh. Oh, sebenarnya mudah, kuat pohonnya, nggak gampang mati. Kalau hama Kang, ada nggak Kang? Hama kalau untuk manggis, untuk belum berbuah ya, paling ulat sih ada. Ini kayak gini kan bekas-bekas ulat daunnya nih, Pak. Nih pucuk-pucuk ini kan. Oh iya. Ya. Tapi kayak lalat buah gitu nggak pernah ke dalam ya? Kalau ke manggis jarang. Terlalu keras kali kulitnya ya? Kalau lalat buah nggak. Nah, ini nih penyakitnya gini nih. Iya. Ini kayak jamur, Pak. Ini pengatasannya gimana Kang? Ini memang selama ini mungkin belum teratasi, karena ini sebenarnya jamur bukan debu. Oh. Ini ada efeknya juga. Mengurangi produktivitas. Betul. Dari pihak pertanian nggak memberikan penyuluhan atau gimana di sini? Belum Pak. Kami hanya petani yang apa ya? Alami gitu ya? Alami aja. Ya otodidak semuanya. Karena kita mungkin bolehlah suatu saat ada penyuluhan tentang manggis, bahkan kami difasilitasi untuk pembentukan semacam wadah koperasi khusus manggis. Selama ini belum ada koperasinya begitu. Untuk masuk ke sini belum ada. Nah, ini bagi belum ada Pak. Dinas Pertanian khususnya, ini di desa itu namanya sudah Desa Cimanggu. Iya betul. Sentra penghasil manggis. Sebenarnya harus ini diperhatikan mengenai betul. Penyuluhan ini yang dibutuhkan sekali oleh Dinas Pertanian. Benar. Supaya ini kayak gini petani nggak mampu mengatasi. Iya. Karena pengetahuannya kurang Kang ya. Betul. Nah, ini dibutuhkan keterlibatan dari pemerintah khususnya Dinas Pertanian untuk membantu petani Cimanggis supaya hasilnya lebih bagus, dan sini sentral ya. Sentral manggis yang sangat enak sekali. Jadi warga Taniling TV yang ingin membutuhkan manggis, ini bulan Maret ini puncak-puncaknya Kang ya. Betul. Sampai akhir bulan Maret. Kalau masih menunggu nanti bulan 11 dan 12 diperkirakan sudah berbuah lagi. Iya, betul. Oke, Kang Tatang, terima kasih ya, info-infonya. Semoga info ini memberikan inspirasi dan menyemangati para petani di seluruh Indonesia, khususnya warga Taniling TV. Salam Taniling TV, bisnis agri tak pernah mati.